Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak hebat dan sehat dengan channel MF TV. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Bagi yang belum subscribe, kami ingatkan untuk mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang ke-6. Edo sangat senang karena tahu asal pakaiannya. Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Ikutilah kegiatan Edo dan teman-temannya. Pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda mengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Amatilah teks pakaian profesi, jawablah pertanyaan berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, apa saja yang diceritakan teks? Yang pertama, jawabannya adalah Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi banyak jenisnya. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Banyak orang yang senang mengenakan pakaian profesi. Nomor 2, apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Mengapa? Jawabannya sebagai berikut. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini karena pada zaman dahulu belum ditemukan teknologi produksi sandang. Soal yang ketiga, pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan? Mengapa? Jawabannya, saya ingin mengenakan pakaian profesi polisi karena saya ingin ikut menjaga ketertiban masyarakat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Nah, kita jawab bersama-sama. Jawabannya, kelebihan pakaian profesi adalah dapat menunjukkan identitas atau jenis profesi orang yang mengenakan pakaian tersebut. Sedang kekurangannya adalah membeda-bedakan orang berdasarkan profesinya. Soal yang kelima, apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Tuliskan pertanyaanmu. Nah, ini kita jawab bersama-sama. Misalnya, apakah ada aturan yang mengatur tentang pakaian setiap profesi? Amatilah kembali teks pakaian profesi. Berceritalah kepada temanmu tentang pakaian profesi. Berceritalah secara bergantian. Nah, ini contoh ceritanya. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian profesi biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pakaian profesi banyak jenisnya, diantaranya adalah pakaian dokter, tentara, pilot, polisi, pilot, dan pengacara. Dan masih banyak yang lainnya.
Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter, Pak Polisi, dan Ibu pengacara mengenakan pakaian profesi saat bertugas saja. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah benda pengenal suatu profesi. Pakaian profesi dapat digunakan untuk membedakan jenis profesi dan menjadi kebanggaan pemakainya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Edu dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter, Dayu ingin menjadi pilot, Lani ingin menjadi perawat, Edo ingin menjadi polisi, Siti ingin menjadi perancang busana, Penny ingin menjadi penyiar televisi. Amatilah gambar Edo dan teman-temannya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Udin, Dayu, Lani, Penny, Siti, dan Edu. Pertanyaan kedua, apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Jelaskan. Jawabannya, tidak semua jenis pekerjaan memiliki pakaian profesi. Misalnya saja nelayan tidak memiliki pakaian profesi atau petani ya. Yang ketiga, bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Jelaskan. Jawabannya, jika ada teman yang berbeda cita-citanya, kita harus menghargai pilihan cita-citanya tersebut. Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Bagaimana denganmu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Tanyalah teman-temanmu apa cita-citanya. Tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan. Tuliskan hasil temuanmu pada bagian berikut. Nah, ini misalnya simulasi saja ya anak-anak. Tetap bersatu dan dalam perbedaan. Cita-cita teman laki-laki, dokter, polisi, tentara, pilot, masinis. Cita-cita teman perempuan, perancang busana, penyiar, perawat, dan dokter. Persamaan, siswa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki cita-cita. Perbedaannya, mereka dapat memiliki cita-cita yang berbeda sesuai keinginannya. Perbuatan yang harus dihindari, menganggap cita-cita sendiri lebih baik dari teman yang lainnya, mengajak cita-cita teman yang lain, berprasangka buruk dengan cita-cita teman. Perbuatannya harus dilakukan, menghargai cita-cita teman, memberi semangat kepada teman agar cita-citanya tercapai, dan mendoakan teman-temannya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kamu sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman. Ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Apa akibat jika perbuatan itu tidak kamu lakukan? Apa akibat jika perbuatan itu kamu lakukan? Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Nah, ini guru berikan contoh ceritanya. Kita harus mendoakan teman agar cita-cita mereka pilih dapat tercapai. Untuk mencapai cita-cita tersebut tentunya perlu belajar dengan tekun dan selalu berusaha. Jika kita malas belajar, tentunya cita-cita tersebut akan sulit tercapai. Kamu sudah mempelajari bermacam-macam motif pada kain. Motif-motif itu berbentuk bangun datar. Masih ingatkah kamu dengan karton bentuk bangun datarmu? Ayo kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar. Buatlah bentuk yang berbeda dari yang pernah kamu buat. Lakukan sesuai langkah-langkah. Apakah bentuk bangun datar yang kamu buat memiliki simetri putar? Lakukanlah percobaan dengan gembira. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang jika memiliki simetri putar dan silang jika tidak. Tuliskan banyak simetri putar jika ada. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama.
Yang pertama, bangun belah ketupat. Punya simetri putar? Ya, sebanyaknya 2. Kemudian ada bangun segi 5. Punya simetri putar? Iya. Berapa punya simetri putarnya? 5. Kemudian ada segitiga sama sisi. Punya simetri putar? Iya. Banyaknya berapa? 3. Nah, anak-anak bisa berkreasi dengan bangun datar yang lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.